Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Om wilayah jati nuhuni ajat-ajat lalu nusantara tapi uluk salam mulia. Season berikutnya nih ya Pak Dewa. Ya, melanjutkan apa yang dimaksud dengan spiritual milenium ya, tentunya saya ingin lebih tahu ya, bisakah Pak Dewa menerangkan mengenai ciri atau mungkin hal atau persyaratan mesti berjiwa seperti apa, persyaratan jiwa atau persyaratan pemikiran atau pandangan yang lain menurut Pak Dewa yang sekiranya manakala ada yang terhentak ingin yang dimaksud lebih dalam oleh spiritual milenium ini seperti apa gitu kira-kira. Terima kasih Ki Dharma. Jadi intinya adalah kembali kepada hati, hati kita sebenarnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyatukan persepsi dulu ya, terkait dengan masalah spiritual. Apa sih spiritual itu? Kan gitu. Sebelum kita bicara tentang spiritual milenium. Nah, spiritual menurut kesimpulan saya adalah tergantung kepada hati kita, pikiran kita. Jadi orang-orang spiritual itu orang-orang yang punya hati yang bersih, pikiran yang bersih, pikiran yang positif, pikiran yang optimis ya, selalu optimis. Tidak ada yang pesimis gitu ya, keluhan itu tidak ada. Nah itu dulu. Nah sekarang kenyataannya, sudahkah di sekitar kita, kalau kita melihat orang-orang spiritual, memiliki pandangan yang sama seperti saya, yang selalu berpikir positif, sebatas ucapan saja terukur, tidak ada ucapan-ucapan yang negatif yang keluar. Nah kemudian milenium itu adalah jadi pandangan yang jauh ke depan itu. Makanya 1 milenium 1000 tahun ke depan, 2 milenium 2000 tahun ke depan. Nah, jadi artinya kalau bahasa sekarang itu mungkin kita harus punya visi yang jauh ke depan. Nah, kenapa saya harus milenium? Karena kita ingin mewariskan itu. Leluhur kita zaman dulu, kalau menurut saya sudah berpikir yang milenium juga, tetapi cuma di publik, di masyarakat itu ada istilah 500 tahun, kan gitu toh. Kalau saya tidak salah dengar dari teman-teman spiritual yang lain, ini nanti akan kebangkitan per 500 tahun, per 5 tahun akan kembali, kan gitu toh. Nah, sedangkan kalau saya 1000 tahun. Nah artinya apa? Apa yang saya amati sekarang ini sebenarnya adalah pengulangan 1000 tahun itu. Seperti misalnya adanya Candi Borobudur. 1000 tahun. Itu kan udah 1000 tahun sampai sekarang abadi. Nah itulah peninggalan masa lalu. Itulah warisan leluhur kita. Nah sekarang ketika kita bicara milenium, apa yang bisa kita wariskan? Bukan apa yang kita bisa warisi. Apa yang kita wariskan? Nah oleh karena itulah siapa yang masuk di aliran milenium ini, dia harus mengikuti pakem-pakem atau pandangan-pandangan orang yang bijak. Misalnya ada istilah long life education. Bagaimana kita terus tidak membuang waktu untuk selalu belajar. Untuk apa? Supaya kita memiliki wawasan yang luas itu. Nah, pembelajaran ini tidak mesti harus secara formal di sekolah, kuliah sampai S3 atau sampai berapa universitas itu. Kalau menurut saya bagus kalau bisa seperti itu. Tetapi tempat untuk belajar itu banyak, ada di alam, ada di bangku kuliah. Kita bisa belajar dengan tumbuhan, kita bisa belajar dengan binatang, kita bisa belajar dengan alam, ada matahari, ada angin. Nah, ini juga satu pelajaran yang penting sekali untuk menambah wawasan kita. Nah, jadi disinilah kecerdasan itu yang menjadi fondasi
yang fundamental itulah kecerdasan. Setelah kita punya kecerdasan, bagaimana kita memiliki semangat. Jangan sampai kita cerdas, kita tidak punya semangat. Kita punya semangat yang selalu positif, semangat untuk berkarya, semangat untuk kita berbuat sesuatu yang baik, yang selalu memperhatikan rambu-rambu yang ada, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati secara lokal maupun secara internasional. Nah, itulah prinsip-prinsip yang harus selalu dijunjung tinggi. Nah, ketiga, bagaimana kita harus jujur pada diri kita sendiri, pada orang lain kita harus jujur. Nah, sekarang ini saya lihat kejujuran itu mulai mengalami degradasi. Nah, setelah itu bagaimana kita bisa disiplin. Disiplin di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita seorang insinyur, bagaimana kita terus menggali supaya kita bisa menambah apa istilahnya ya, penemuan-penemuan. Nah, sebagai seorang sarjana sastra, bagaimana terus menggali bahasa-bahasa sehingga melahirkan terminologi baru. Nah, sehingga tidak seperti sekarang. Bahasa Indonesia kalau menurut saya sangat miskin. Nah, inilah tugas daripada sarjana yang mengambil jurusan sastra. Nah, kemudian insinyur juga begitu. Bagaimana terus menggali supaya bisa membuat penemuan-penemuan. Sarjana hukum dia harus berbicara tentang bagaimana membuat aturan-aturan yang bijaksana, yang menguntungkan semua orang. Nah, itu disiplin. Kemudian selanjutnya bagaimana kita terus melatih diri supaya kita banyak punya pengalaman. Makanya ada orang berwisata ke Bali, berwisata ke Eropa, untuk kita tahu perbandingan. Untuk apa? Untuk kita pakai bekal di dalam membuat karya-karya selanjutnya yang bernilai, yang agung. Nah, kemudian selanjutnya kita harus menjaga bagaimana kita tetap sehat. Sehat, kita punya kekuatan, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul karya yang didasari oleh kesehatan secara jasmani dan rohani. Nah, itu dasar-dasar. Kalau sudah itu dilaksanakan, saya yakin akan mendapatkan kesuksesan. Minimal secara non materi ya, kebahagiaan. Nah, itulah dasar supaya kita bisa bijaksana. Karena terakhir semua ini harus kita bijaksana menyikapi kehidupan ini. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan, tidak perlu ada perdebatan. Kalau sudah semua punya pandangan seperti itu, tidak ada perang. Gitu. Independen ya. Independen sekarang yang kenapa damai, terjadi perang? Gitu. Karena apa? Tidak memiliki pondasi seperti itu. Mungkin itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Dewa. Jadi tadi diantaranya kejujuran itu, terus kreativitas lah kurang lebihnya. Itu merupakan penunjang. Saya menyimpulkan bahwa mungkin ini kesimpulan saya ya, belum tentu tepat bagi yang lain, bahwa saya menyimpulkan ini adalah spiritual milenium itu adalah berteori sedikit teori, tapi banyak cenderung kepada praktek mungkin. Dan lalu spiritual milenium ini mesti menseimbangkan antara yang sejarah ya, yang 1000 tahun yang lalu yang saya maksud, lalu dengan bagaimana kita bisa berkarya seperti tadi dikatakan oleh Pak Dewa ini adalah sebenarnya leluhur kita sudah milenium. Mengapa? Bisa mewariskan Borobudur, bisa mewariskan Prambanan. Ini kan 1000 tahun yang lalu ya.